Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apakah suara Ibu terdengar? Terdengar. Oke, siap. Silakan untuk Ketua Kelas pimpin doa. Siap, Bu. Mari kawan-kawan, sebelum melakukan pembelajaran pada siang hari ini, mari kita melakukan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Sudah, Bu? Oke, siap. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Bu. Baik, Bu. Sehat, walafiat. Oke, seperti biasa ya, jika Ibu bertanya bagaimana kabarnya hari ini, gimana jawabnya kemarin? Alhamdulillah, luar biasa. Fisika bisa mantap. Oke, ya bareng-bareng ya, biar kita fresh dulu otaknya pagi-pagi. Jadi, Ibu tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Fisika bisa mantap. Oke, siap. Semangat sekali ya. Semoga sampai akhir pembelajaran tetap semangat. Oke. Pertama, Ibu minta kalian on kamera ya. Udah, Bu. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir temannya? Jarjit, Bu. Oke, Cangkit. Untuk Irhamna? Nggak ada keterangan, Bu. Nggak ada yang hadir, Bu. Oke. Sebelum kita mulai ke materi kita, momentum dan impuls, sekarang siapkan dulu alat tulisnya, kertasnya, terus pena, segala macam. Dan ambil satu kertas, tuliskan perasaan kalian hari ini, dan tunjukkan ke kamera. Oke, bisa? Bisa dimulai? Bisa, Bu. Oke, Ibu hitung ya, Ibu kasih waktu selama 10 menit, 10 detik maksudnya, 10 detik ya. Tuliskan di kertas bagaimana perasaan kalian hari ini, biar kita sama-sama sharing lah ya, biar asik belajarnya. Jadi, Ibu hitung ya, 1, 2, 3, 4, Bu, 5. bentar, Bu. Bentar, Bu. Lagi diambil kertasnya. Oke, Masih cari ya. pena, Bu. Oke ya. Coba teman-teman, anak-anak sekalian, udah ditulis? 3, 2, 1. Oke. Apa itu untuk Estika Prameswari? Nggak apa-apa, sumpah nggak apa-apa. Umi? Alhamdulillah, Allah Akbar. Tari apa itu? Nggak kelihatan tulisannya, Nak? Nggak kelihatan. Oke, semuanya. Coba kalau Sima apa? Sima itu? Oke, udah ya. Untuk yang lainnya, Ibu nggak terbaca, yang terbaca cuma punya Estika. Nggak apa-apa, sumpah nggak apa-apa. Oke. Udah ya, sekarang kita mulai belajar. Materi Ibu hari ini adalah tentang apa? Momentum dan Impuls. Oke. Bentar ya, Ibu share dulu. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, intinya di sini nanti kita bakalan
memahami konsep momentum, impuls, terus mengetahui hubungan, apa sih, ada hubungan apa tentang impuls dan momentum, terus serta memformulasikan konsep impuls, momentum, dan hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Yang pertama di sini ada definisi momentum. Coba Dian Aksi, apa itu definisi momentum? Silakan dibaca. Bentar, Bu. Ya. Definisi momentum secara fisik, besaran yang merupakan ukuran mudah atau sukarnya suatu benda mengubah keadaan geraknya, mengubah kecepatannya, diperlambat atau dipercepat, itu adalah momentum. Dan momentum itu hasil kali massa dan kecepatan. Oke, ya. Jadi momentum itu hasil kali antara massa dan kecepatan. Jadi kan momentum ini dia merupakan besaran vektor ya, karena dia ada nilainya. Terus satuannya itu kilogram meter per sekon. Jadi kalau momentum itu simbolnya itu P kecil ya. Kalau P besar nanti tekanan, beda lagi. Jadi untuk momentum itu ingat-ingat P kecil sama dengan M kali V. Oke, udah dicatat semua? Udah, Bu. Oke, selanjutnya kita lanjut. Ini ada gambar apa di sini? Gajah dan renang. Nah, itu di situ ada tulisan ya, ukuran besar, kecepatannya rendah, berarti momentum yang dihasilkan adalah kecil. Jadi kalau misalnya ukurannya kecil, kecepatannya tinggi, momentumnya besar. Jadi momentum itu tergantung pada kecepatannya ya, ukuran dan kecepatan. Ya. Nah, kita lanjut. Maaf, Ibu ngelak ini laptopnya. Nah, tadi apa tadi? Momentum si Estika? Bisa diulangin? Momentum itu massa dikali kecepatan, Bu. Nah, terus tadi kalau misalnya kecepatannya gimana, momentumnya gimana? Kalau massanya besar, kecepatannya kecil, momentumnya kecil, Bu. Kalau massanya kecil, momentumnya besar, maksudnya massanya kecil, kecepatannya besar, momentumnya besar. Oke, berarti tergantung pada kecepatan. Yang lain diingat-ingat ya, tergantung pada kecepatan. Ya, Bu. Oke. Yang selanjutnya ada impuls. Udah terlihat belum share screen-nya, Bu? Belum, Bu. Sekarang udah? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, jadi selanjutnya ada impuls. Impuls itu merupakan gaya kontak rata-rata yang bekerja pada suatu benda yang terjadi dalam selang waktu yang sangat singkat. Oke, di sini ada selang waktu yang sangat singkat, tapi sangat singkatnya itu bukan sama dengan 0 ya. Jadi sangat singkat, misal 0,001 sekon, 0,1 sekon. Pokoknya dia masih memiliki nilai dan tidak sama dengan 0 ya. Terus impuls ini biasanya kalau yang ditanya dalam suatu soal itu dia tuh F-nya itu bisa berupa yang ditanya gaya yang dihasilkan atau gaya rata-rata. Jadi gaya atau gaya rata-rata itu sama ya. Selanjutnya hubungan impuls dan momentum. Tadi rumus impuls udah dicatat ya, I sama dengan F kali delta T. Terus yang selanjutnya hubungan impuls dan momentum. Nah, jadi yang punya hubungan nggak cuma kalian ya sama doi, tapi impuls sama momentum juga punya hubungan. Nah, di sini momentum dan impuls mempunyai hubungan yang dikenal dengan nama teorema impuls dan momentum. Coba dibaca, Sima. Bunyinya apa? Bunyinya, impuls yang dikerjakan pada suatu sama dengan perubahan momentum yang dilakukan benda, yaitu beda antara momentum akhir dengan momentum awalnya. Oke.
Selanjutnya ini rumusnya ya. Jadi kan impuls dan momentum itu tadi momentum P ya, P simbolnya. Terus impuls itu I. Jadi rumus I sama dengan delta P. Jadi kalau impuls itu sama dengan perubahan momentum, bukan impuls sama dengan momentum. Jadi impuls itu sama dengan perubahan momentum. Udah dicatat ya, dicatat ya. Udah, Bu. Oke. Nah, di sini untuk rumus penggabungannya, jadi F sama dengan perubahan momentum per delta T. Impuls sama dengan perubahan momentum. Ingat, impuls sama dengan perubahan momentum, bukan impuls sama dengan momentum. Nah, di sini ada contoh soal. Ya, air keluar dari selang dengan debit 1,5 kg per sekon dan dengan laju 20 meternya diarahkan pada sisi mobil yang menghentikan gerak majunya. Yaitu kita abaikan percikan yang ke belakang. Berapakah gaya yang diberikan air pada mobil? Nah, di sini kita pakai rumus yang hubungan ya. Jadi F sama dengan delta P per delta T. Nah, kalau udah ada delta, delta itu berarti selisih ya, selisih momentum awal dikurang selisih momentum akhir. Oke. Nah, yang selanjutnya hukum kekekalan momentum. Nah, coba dibaca Tri Lestari, apa itu hukum kekekalan momentum? Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda, maka jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan, Bu. Bu, suaranya masih kemut, Bu. Oh iya, maaf. Jadi hukum kekekalan momentum itu dia jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Jadi sama dengan P sama dengan P aksen ya, yang setelah. Ibu mau tanya, tumbukan itu apa menurut kalian? Bertabrakan, Bu. Ya, betul. Tumbukan itu bertabrakan. Nah, di sini ada rumusnya ya, hukum kekekalan momentum, silakan dicatat. Yang selanjutnya nanti Ibu kasih tahu macam-macam tumbukan. Nah, macam-macam tumbukan di sini ada pertama tumbukan lenting sempurna. Terus tumbukan tidak lenting sama sekali, dan yang ketiga tumbukan lenting sebagian. Oke, untuk anak-anak silakan nanti Ibu bagikan LKPD untuk pemahaman yang lebih terkait materi hari ini. Jadi nanti di-share Ibu ke ketua kelas ya. Di sini ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Cukup jelas semua, Bu. Oke, coba sekarang Ibu tanya ya. Nah, tadi kan ada tumbukan. Tumbukan itu katanya tabrakan. Nah, tabrakan itu contohnya yang sempurna itu antara apa dan apa? Siapa yang bisa jawab? Tari, Bu. Ya, apa Tari? Kalau sepemahaman Tari ya, Bu, namanya tumbukan lenting sempurna itu kalau dalam kehidupan sehari-hari itu jarang ditemuin, Bu. Jadi itu tumbukan lenting sempurna itu benda satu sama benda lain itu saling menyatu. Jadi contohnya kayak partikel yang di dalam, misalnya di dalam atom seperti itu, Bu. Ada lagi plastisin, Bu. Jadi ketika dia bertumbukan antara plastisin 1 sama plastisin 2, makanya dia lengket menjadi satu. Itu yang dimaksud dengan tumbukan lenting sempurna, Bu. Oke, ya terima kasih. Kalau yang tidak lenting sama sekali apa Estika? Lamun aja. Kayaknya yang tidak lenting sama sekali itu
Kalau bola tumburan sama bola, Bu. Yakin? Maaf, Bu, tapi nggak yakin. Oke, kalau misalnya itu bola sama bola itu hitungannya dia tumbukan lenting sebagian ya. Kalau tidak lenting sama sekali, itu contohnya peluru yang ditembakkan ke kayu. Jadi kan pelurunya nancep tuh ke kayunya. Nah, gitu ya contohnya ya. Apakah Iya, bisa Bu. dipahami semuanya? Bisa, Bu. Oke. Nah, coba sekarang untuk Sima Andriani. Oh, ada enggak Sima? Sinyalnya susah kayaknya, Bu Sima. Oke, ya udah Estika aja ya. Estika coba simpulkan apa yang didapat hari ini. Baik, Bu. Terima kasih. Yang Estika dapat hari ini momentum. Momentum adalah hasil kali massa dengan kecepatan. Semakin besar massa, kalau kecepatannya kecil berarti momentumnya kecil. Sedangkan semakin kecil massa, kalau kecepatannya besar maka momentumnya besar. Terus sedangkan impuls adalah perubahan dari momentum itu sendiri. Hubungan antara momentum dan impuls itu ada dinamakan dengan teorema impuls dan momentum. Contoh dari tumbukan lenting sempurna itu tadi yang kata Tari plastisin sama plastisin kalau ditumbukin itu jadi tumbukan lenting sempurna. Terus kalau yang lenting sebagian itu antara kelereng yang saling bertumbukan. Kalau yang nggak lenting sama sekali itu kalau yang tembakan terus ditembakin ke kayu itu nanti dia jadinya nancep, Bu. Oke, terima kasih. Semoga apa yang Ibu jelaskan hari ini dapat bermanfaat. Silakan dipimpin doa ke ketua kelas. Siap, Bu. Semua siap. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kawan-kawan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, Ibu akhiri. Ya, oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Lalu jangan lupa belajar. Siap, Bu. Baik, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, Terima sama-sama. kasih.